Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di satu channel yang membahas tentang pendidikan, sosial, dan budaya. Kita bahas sedikit saja karena ini masih pagi. Sehat. Aflah sini, Aflah. Sehat dan masih fresh suasananya ini, masih hijau, ditemani sama Masaka ini loh. Kamu SD mana, Kak? SD Baitul Makmur Malang. Ya, kemarin saya diundang oleh perkumpulan guru di Madura membahas tentang Merdeka Belajar. Belum selesai semua pembahasan tentang Merdeka Belajar. Peserta seminar masih banyak bertanya tentang filosofi, kemudian epistemologi Merdeka Belajar, dan juga berbicara tentang pedagogi yang harus digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Ini menarik karena Merdeka Belajar ini kan paradigma atau prinsip di dalam pembelajaran yang memang tujuannya adalah inklusivitas, bagaimana keterbukaan pengelola satuan pendidikan di dalam beradaptasi dengan kemajuan peradaban, kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Kemarin banyak bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya RPP itu. Usul saya kepada semua peserta dan seluruh satuan pendidikan yang ingin mengimplementasikan proses pembelajaran ini kan terutama pada eksistensi guru, ya, karena guru ini menjadi pemeran utama di dalam proses pembelajaran. Artinya pembelajaran itu tergantung oleh guru gitu. Selain juga ada kebijakan dari sekolah, tapi guru itu menjadi porsi yang harus dibicarakan terus-menerus, terutama bagaimana cara guru menyiapkan pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP, rancangan program pembelajaran. RPP itu dalam bahasa Arab disebut i'dadut tadris atau persiapan belajar. Dalam bahasa Inggris disebut teaching preparation atau persiapan mengajar artinya. Selama ini kan kita terjebak pada sisi administrasi RPP, sehingga RPP itu dibuat setebal mungkin, seribet mungkin, sejelimet mungkin, dan akhirnya nggak dipakai juga oleh guru itu. Kenapa? Karena memang terlalu banyak dia membuat satu RPP yang juga tidak dibuat sendiri, melainkan di copy paste dan lain sebagainya. Itu kurang bagus lah ya. Yang bagus itu menurut saya selain RPP itu dibuat secara fleksibel, secara ringkas, tapi pada tataran harian atau yaumian atau harian, RPP itu seharusnya dibuat harian atau bahasa Arabnya yaumian gitu. Jadi setiap guru itu mau mengajar pada hari itu, dia membuat rancangan pembelajaran sedetail mungkin, disesuaikan dengan kondisi kelas. Artinya metode yang akan dia gunakan di kelas itu sudah melakukan observasi atau melihat dari hasil pembelajaran sebelumnya. Dia sudah mengetahui kondisi kelas, kondisi siswa yang beragam. Ada siswa yang
dalam memahami pembelajaran itu harus melalui audio, harus melalui visual, bahkan harus kinestetik ya, harus dipraktekkan dan diperagakan sehingga dia paham. Artinya guru itu sudah membendaharai kondisi-kondisi siswa yang multi ya, yang multi intelligence, multi kecerdasan, sehingga metode yang diambil guru itu sudah bisa mewakili atau mengcover kebutuhan siswa. Nah, ini yang menjadi masalah pendidikan kita, di mana guru tidak tahu kondisi siswa yang real, sehingga anak bisa tidak prestasinya tidak mencapai CP atau capaian pembelajaran. Makanya guru itu dalam konteks Merdeka Belajar itu harus betul-betul pertama harus menguasai kondisi siswa sebelum membuat rancangan pembelajaran, persiapan mengajar. Nah, persiapan mengajar itu setelah guru mengetahui kondisi siswa yang dengan segala multi kecerdasannya, baru guru menentukan metode apa yang akan diambil. Apakah dengan menggunakan metode jigsaw, dengan permainan ala jigsaw. Nanti kita bahas metode jigsaw pada episode berikutnya gitu. Tapi yang paling penting dalam konteks Merdeka Belajar itu, pertama memang guru harus mempersiapkan pembelajaran itu sefleksibel mungkin, tidak melulu harus terpaku pada persiapan mengajar yang sudah ditulis secara administratif, tapi juga guru itu betul-betul menyusun RPP itu sesuai dengan kondisi kelas, sehingga yang ingin dicapai oleh guru itu dalam capaian pembelajaran itu betul-betul bisa tercapai dengan baik begitu. Itu ya dalam sisi RPP. Karena kita sudah beralih pada pola RPP yang sifatnya administratif ke RPP yang sifatnya performance atau kinerja atau real yang relevan dengan kondisi kelas. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh lembaga tertentu, lembaga satuan pendidikan, baik kepala sekolah ataupun juga pengawas. Nah, makanya kepala sekolah itu harus betul-betul aktif mengontrol, mengawasi guru-guru dalam mengajar. Artinya jangan dibiarkan begitu saja, harus ada lembaga yang bisa mengontrol, mengevaluasi begitu, sehingga RPP itu tidak melulu yang diukur itu ketebalannya atau administrasinya atau bagaimana, tapi lebih kepada realitas dan juga fleksibilitas di dalam pemilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya kalau tidak sesuai kebutuhan ya ngapain dibuat rancangan, ngapain kita membuat rancangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah catatan keberalihan pembuatan RPP yang cenderung administratif kepada pembuatan rancangan pembelajaran yang lebih performance, yang lebih berbasis kepada realitas, kemudian yang lebih kepada fleksibilitas, disesuaikan dengan students need atau kebutuhan siswa. Itu barangkali sementara tentang bagaimana sebenarnya membuat RPP itu yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Lah, gak sekolah? Siap, mandi yuk. Ayo kita mandi dulu, persiapan sekolah anak-anak. Assalamualaikum.